Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Giga ini, khususnya Profesor Ais yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi pada acara yang sangat penting dan bermanfaat bagi pembangunan ketahanan keluarga Indonesia. Kemudian para narasumber yang lain, Pak Dr. Bayu, Kang Akhir, dan Bang Sandi. Dan tentunya Bang Faisal, sang moderator. Ternyata beliau itu mantan sekjen ASEAN Law Student Associations dan saya adalah salah satu pendirinya pada tahun 88 itu di kampus UI ya. Yang baru ketika itu masih sepi. Di situ sekjen yang pertamanya teman saya Saudara Firoz Ghaffar, namanya Firoz Ghaffar. Tahun 88, jadi Bang Faisal belum jadi mahasiswa ketika itu. Betul itu, Prof. Iya. Ya. Sekarang anaknya Bang Firoz itu satu angkatan sama anak saya di Fakultas Hukum. Oh gitu ya. Oh iya. Dan ikut alasan juga mereka. Terima kasih. Baiklah, betul tadi disampaikan oleh Bang Faisal. Jadi bahasan saya tampaknya akan nyambung dari yang sudah disampaikan oleh Profesor Ais. Nah, yang menarik adalah yang tadi disebut sebagai katakanlah ancaman dan sekaligus juga tantangan bagi kita adalah nilai-nilai dalam tanda kutip nilai global ya, yang kemudian dipaksakan untuk juga masuk ya, kepada wilayah yang menurut mereka itu adalah wilayah privat, itu keluarga. Makanya tidak aneh sekarang itu dalam literatur dan wacana-wacana hukum, khususnya hukum internasional, itu sudah muncul yang disebut dengan International Family Law. Gitu. Nah, padahal tadi kata mereka sendiri ini adalah area private gitu ya, terkait dengan feminisme itu. Jadi negara tidak boleh ikut campur tangan. Tapi nyatanya sekarang, dan tadi juga dipaparkan bagaimana globalisme itu ingin masuk juga ke wilayah itu dan mengubah secara radikal dan drastis ya orientasi dari keluarga Indonesia dalam hal ini. Nah, saya akan memulai dari konstitusi kita. Sebelum amandemen itu tidak ada ayat konstitusi yang berbicara mengenai keluarga. Jadi di sini ada tanda 2 bintang ya. Jadi ini adalah hasil amandemen yang kedua. Nah, pasal 28B itu adalah dalam bab yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Jadi masalah keluarga itu di dalam konstitusi kita itu adalah bagian dari hak asasi manusia di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan. Nah, ada 2 ayat di situ. Ya, yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, makna keluarga di sini tentunya harus dimaknai, ditafsirkan secara inklusif. Jadi komponen-komponen, elemen-elemen ya, yang membentuk keluarga itu, ya termasuk adalah isu soal perempuan, kesehatan, pendidikan anak. Jadi menjadi sangat luas sekali. Nah, ayat yang keduanya itu langsung ya. Kenapa berkaitan dengan anak? Karena memang salah satu ya di ayat yang pertama itu tujuan dari pembentuk keluarga itu melanjutkan keturunan di situ.
Ya. Mungkin nanti Kang Aher akan membahas dari perspektif hukum Islam. Salah satu dari maqasid syariah itu adalah hifdzun nasl. Jadi tujuan dari syariat Islam itu adalah menjaga, memproteksi ya keturunan nasl. Dan itulah anak turunannya. Ini sebagai norma konstitusi yang diturunkan dari Pancasila, itu sebagai ada yang disebut sebagai Grundnorm, kemudian mengasihkan stat fundamental norms di dalam konstitusi. Makanya sekarang ribut-ribut RUU HIP karena itu salah kaprah. Satu norma yang berisi stat fundamental norms di Pancasila itu hanya diturunkannya lewat norma konstitusi, tapi ini menjadi undang-undang. Jadi bisa dibayangkan kalau nanti RUU itu dipaksakan jadi undang-undang, diuji ke Mahkamah Konstitusi, Hakim MK bingung. Ini batu ujinya kemana ya? Sementara ini adalah nilai-nilai Pancasila, itu salah satu contohnya saja. Nah, maka dari ayat-ayat konstitusi tentang keluarga itu, kemudian ini ada turunannya. Turunannya, undang-undang perkawinan. Ini tadi memang ini dibentuk sebelum ada amandemen konstitusi. Ini adalah salah satu undang-undang yang dibentuk secara dramatis ketika itu. Jadi kalau tadi Profesor Ais mengemukakan tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang, itu boleh dikatakan semacam déjà vu yang tahun 74 itu. Ketika itu DPR diduduki oleh khususnya dari ormas Islam di situ. Karena rancangan yang dibahas itu, kalau tidak salah yang diajukan oleh Kowani begitu ya, yang sangat sekuler di situ, yang sangat sekuler, dan kemudian boleh dikatakan dirubah total, dan yang menjadi fondasinya adalah pasal 1. Karena draft awalnya itu sangat sekuler sekali. Jadi dramatis, ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Jadi tidak aneh kalau kemudian kaum katakanlah feminis di situ ya, itu menjadi sangat berkepentingan dengan perubahan sendiri. Karena ini fondasi awal bagi bangsa Indonesia. Kita punya undang-undang perkawinan yang merepresentasikan ya aspirasi dari masyarakat Indonesia ya, di mana basis atau fondasi dari keluarga itu adalah agama. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 79, saya lihat ini masih tetap berlaku tentang kesejahteraan anak, simpel saja itunya, hanya beberapa pasal situ. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, tapi saya baca di pasalnya sangat sedikit sekali berbicara mengenai pembangunan keluarga. Ya. Nah kemudian ini yang tadi ternyata ada undang-undang perubahan. Nah ini harus kemudian kita ya kembali tadi yang dikhawatirkan oleh Prof. Ais itu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu follow up dari keputusan MK. Itu uji material soal batas usia perkawinan, di mana di situ itu tadi jadi sudah masuk sebetulnya ke undang-undang perkawinan paradigma kesetaraan ya, ala feminisme di situ. Jadi undang-undang perkawinan sebelum diubah ya lewat keputusan MK itu usia bukan laki-laki itu 19, perempuan berapa 16 kalau tidak salah ya di situ. Nah sekarang jadi sama. Sekarang jadi sama. Jadi ini sudah ada pintu yang jebol di situ ya. Ke undang-undang perkawinan itu. Itu satu saja tentang batas usia perkawinan, karena dianggap kenapa kemudian harus dibedakan gitu usia laki-laki dan perempuan ya.
Saya tidak akan membahas lebih panjang dulu apa memori van Tulichtingnya dari ayat sini. Tapi ini pintu ya, sesuatu pintu udah masuk tuh, udah jebol satu. Itu di Undang-Undang 16 tahun 2019. Nah, sebetulnya apa definisi perkawinan itu termasuk juga di dalam, nanti saya perlihatkan, di konvensi-konvensi internasional itu relatif ya, memiliki satu kesamaan visi dengan yang ada di undang-undang perkawinan kita. Umpamanya Undang Nomor 1 tahun 74 itu kan ya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini poinnya adalah pernikahan itu wanita ya. Laki-laki itu pria dengan seorang wanita. Jadi undang-undang perkawinan kita itu menutup yang namanya pernikahan sejenis di situ. Dan konvensi-konvensi internasional juga demikian. Konvensi internasional saya perlihatkan ya. Nah ini jadi pasal 1 ini yang akan dijebol setelah tadi batas usia perkawinan di situ. Ya. Nah ayat 2-nya ini kemudian mengunci ya, mengunci. Yang saya katakan tadi secara sejarahnya ini adalah yang kemudian demonstrasi umat Islam waktu itu ya. Saya lihat dibaca di itu dalam sekali sampai meja pimpinan DPR itu diduduki oleh para pemuda Muslim ketika itu. Disinilah yang menjadi pengunci, boleh dikatakan the core ya, core dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/74 itu adalah di pasal 2 ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Nah ini akan dijebol ini nih. Nah, kemudian di ini definisi keluarga di Undang-Undang Nomor 4 tahun 79 tentang anak. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak. Itu di Undang-Undang itu. Kemudian pasal 1 ini di Undang-Undang yang 2009 itu relatif sama ya, terkecil dalam masalah dari suami, istri atau suami itu. Hanya di sini ada tambahan saya lihat mengakui apa yang mengakomodasi boleh dikatakan yang disebut sebagai single parents di situ, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Jadi ini semacam apa namanya memberi perlindungan di situ yang disebut dengan single parents. Nah, jadi isunya ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, dan diresahkan itu adalah soal masalah keluarga yang diletakkan pada konteks human rights atau hak asasi manusia, dan human rights itu dianggap sebagai universal values di situ. Maka yang jadi isunya adalah international versus domestic family law di situ. Ini. Nah, ada beberapa covenant yang Indonesia sudah meratifikasi di sini. Hampir semuanya Indonesia itu, yang ICCPR tahun 66, kemudian ICCR tahun 66, CEDAW tahun 79, dan Indonesia ini diratifikasi 2006, ini 2084. Indonesia termasuk yang sangat cepat meratifikasi. Di kita meratifikasi tahun 84. Nah, inilah yang apa namanya, meskipun ini merupakan isu klasik, akan tetapi boleh dikatakan semacam perennial questions, pertanyaan yang abadi ketika kita berbicara mengenai hak asasi manusia, termasuk kita dengan keluarga di situ. Nanti akan kita lihat bagaimana pandangan Komite CEDAW termasuk Indonesia di dalamnya sejak tahun 98 itu sangat jelas sekali. Nah, di ICCPR itu, dan yang ini yang menjadi apa namanya core-nya itu di ayat 3 itu ya, the state parties to the present covenant undertake to ensure the equal rights of men and women. Equal rights. Kata-kata equal rights inilah ya,
yang tadi dalam konsepsi yang disampaikan oleh Profesor Ais, keluarga kita itu kan hierarkis harmonis. Tapi hierarkis itu bukan dimaknai sebagai dominasi ataupun juga eksploitasi di situ. Tapi hierarkis di situ dimaknai sebagai responsibility. Karena keluarga itu harus lahir sebagai entitas, ya, entitas yang melahirkan kebahagiaan dan responsibility itu. Jadi hierarkis di situ dimaknai sebagai responsibility. Akan tetapi mereka kemudian memaknai sebagai eksploitasi dan dominasi yang pasti akan melahirkan adanya ada pihak yang terdiskriminasi, yaitu perempuan. Pada responsibility itu yang dimaksud di situ. Jadi kalau saya boleh memberikan tafsiran yang dimaksud oleh Prof. Ais itu adalah responsibility di situ. Nah sekarang umpamanya dalam entitas politik seperti bernegara saja itu harus ada yang namanya pihak yang responsible, itu presiden, hierarkis. Tapi kan tidak dimaksudkan untuk mendominasi dan mengeksploitasi rakyatnya. Itu responsibility itu maknanya. Nah ini yang menarik di sini di dalam ICCPR juga dikatakan the family is the natural environmental group unit of society. Itu tadi juga yang dikutip oleh Prof. Ais. Ini di ICCPR ya. The natural environmental group unit of society and is entitled to protections by society and the state. Situ. Jadi mirip tuh di situ. Nah, saya tegaskan di sini equal rights terkait dengan family itu, di relasi yang tadi Ibu Ais menyebut sebagai hierarkis harmonis itu dalam pengertian responsibility. Harus responsible di situ. Nah, ini rincian-rinciannya sebetulnya ya, yang saya memberikan contoh saja. Nah, terus di sini juga ini mirip ya di ICCPR sama Economic, Social, and Cultural Rights itu ayat 3-nya sama, hanya penekanannya di sini ya. Men and women to the enjoyment of all economic, social, and cultural rights set forth in the present covenant. Ini konteks Indonesia sekarang, tidak ada apa sih di Indonesia itu yang dilarang untuk perempuan yang kemudian akan mendegradasi kesetaraannya. Jadi presiden juga sudah apanya gitu sebetulnya. Jadi ini sesuatu yang aneh kalau masih memperjuangkan di situ ya, yang enjoyment of economic, social, and cultural rights di situ. Bahkan secara itu sekarang justru ada keluhan dari kalangan ini ya, tapi mungkin juga nyata. Ini gara-gara pemahaman equal rights seperti ini, sekarang banyak laki-laki menjadi minder untuk nikah karena si perempuannya sudah jauh lebih ini gitu kan, itunya jadi manajer dan lain sebagainya, itu jok-joknya di situ. Jadi sama di sini juga ya, equal itu dalam pengertian untuk kesempatan ekonomi. Nah, yang ini yang CEDAW. Nah, yang CEDAW itu yang akidahnya dari sini kan soal equality di situ, soal CEDAW itu. Dan Indonesia sudah meratifikasi ya, dan dimaknai equality-nya itu seperti oleh kaum feminis itu. Nah, saya ingin menyampaikan di sini, Indonesia tampaknya tidak melakukan reservasi terhadap pasal 16. Sementara negara-negara Islam itu melakukan reservasi terhadap pasal 16 CEDAW itu. Apa itu reservasi? Reservasi itu adalah satu pensyaratan, bukan persyaratan ya. Di pensyaratan umpamanya Indonesia akan meratifikasi ini, tapi khusus untuk pasal 16. Artinya yang terkait dengan local values di situ termasuk nilai-nilai agama, maka katakanlah bagi negara tersebut harus dimaknai, ditafsirkan dan diberlakukan seperti itu.
Itu. Nah, Indonesia namanya tidak, tapi negara-negara Islam itu melakukan reservasi terhadap pasal 16. Nah, tadi ini sudah disinggung oleh Prof. di sini. Ini menarik ya, Amerika dan Shadow. Jadi di sini yang memberikan reasons ini adalah Thomas Jacobson. Di sini representasi Amerika di PBB di situ. Dan ini menurut saya kalau dalam bahasa kita ini alasannya sangat radikal. Jadi ini kayak Thomas Jacobson ini kayak seorang fundamentalis Amerika gitu di situ ya. Lihat aja dari yang 10 alasannya itu. Oleh karenanya Amerika itu hanya pihak yang menandatangani CEDAW itu. Jadi dalam hukum internasional negara yang hanya sign saja seperti Amerika, dia itu tidak terikat oleh perjanjian ini, oleh konvensi ini secara hukum. Tapi Amerika itu memiliki kewajiban moral ya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan gitu aja. Tapi dengan tidak meratifikasinya, Amerika memperlihatkan satu pendiriannya terhadap CEDAW ini yang akhirnya dia tidak mau terikat secara hukum. Di sini yang menarik 10-nya itu kan. Ini sangat radikal sekali ya. Jadi katanya keliru nih foundational principle-nya itu. Saya baca alasannya adalah keliru memaknai equality. Keliru memaknai equality. Ternyata pandangan si Thomas ini, ya saya tidak tahu apakah ini representasi dari masyarakat Amerika secara keseluruhan atau tidak. Itu mirip mereka bahwa keluarga itu memang adalah satu entitas ya, di mana di situ responsibility-nya yang punya responsibility masing-masing antara laki-laki dan perempuan itu. Kemudian alasan yang kedua di sini sebagai melanggar piagam PBB. Saya baca kenapa melanggar karena CEDAW itu masuk kepada wilayah kedaulatan Amerika itu konstitusi. Jadi kata mereka kenapa ini ngatur-ngatur katanya gitu kira-kira ya. Dan ini juga fundamentalis sekali ya. Itu tidak mencerminkan nilai Amerika ya. Sini violates our constitutional government situ ya. Dan ini ternyata si Thomas itu gak setuju ya dengan kuota system for elections and government offices. Indonesia kan kuota 30%. Jadi Indonesia lebih Amerika daripada Amerika. Ya. Kalau menurut saya oke-oke saja. 30% seperti itu. Tapi lihat faktanya sekarang. Justru susah dipenuhi. Ternyata kaum perempuan itu banyak yang mereka tidak mau. Jadi kenapa kemudian katanya tidak boleh tuh ada pemaksaan sebagainya. Tapi ini dipaksa. Akhirnya banyak kaum perempuan yang sebetulnya dia itu tidak kompeten hanya untuk memenuhi persyaratan ini saja. Jadi kuota sistem itu menurut saya semacam pendegradasian nilai-nilai kompetensi wanita itu secara terselubung. Jadi dianggap kenapa dia masuk ke sini karena dia perempuan gitu, bukan karena dia manusia yang beritu. Saya tidak berhasil di sini. Ya. Hampir semua partai itu dipaksakan memenuhi kuota. Nah ini juga sangat fundamental sekali ini. Coba lihat ini yang alasan ke-10. CEDAW would harm marriage, families, and their religious faith. Ini Amerika itu. Jadi Amerika kayaknya ini mungkin konservatif gitu di situ ya. Jadi begitu juga alasan yang ke-8. Nah bagaimana Indonesia dan CEDAW? Ini saya kutip. Ini yang tahun 98. Ini pandangan Indonesia. Ya. Jadi di sini sangat jelas sekali ya bahwa pandangan Indonesia ini yang mengatasnamakan Indonesia ini, the existence of cultural attitude that confine women to the roles of mothers and housewives presents a great obstacle to the advancement of women. Ini pandangan yang disampaikan di sini Indonesia dakwah itu. Jadi saya katakan ini lebih Amerika dari Amerika. Amerika aja tidak seperti ini. Bahkan di sini ya disebut sebagai serious obstacle to the advancement of women in Indonesia. Terakhir, gimana sih sebetulnya ya yang nilai-nilai global itu dipasang ke situ? Ini kedua ini sebetulnya sudah dipertemukan oleh ini nih.
margin of appreciation. Dan yang menyampaikan ini adalah bukan dari Indonesia, bukan dari negara Islam, tapi dari negara Barat. Jadi bagi mereka di situ ada irisan, di mana universalisme itu tidak bisa dipaksakan, apalagi untuk nilai-nilai keluarga. Maka mereka nyebut sebagai margin of appreciations, ya, di mana nilai-nilai lokal itu mendapat tempat di domestik itu di dalam hak asasi manusia termasuk masalah keluarga. Saya ingin menutup di sini dengan satu kasus ya di Austria soal LGBT yang di situ. Biasanya kita mengiblat kalau apa yang dikatakan Barat pasti benar. Apa yang ada di Amerika harus ada di Indonesia, kan begitu soal LGBT juga. Tapi pandangan sedau Amerika ternyata tidak harus ada di Indonesia gitu. Kalau LGBT-nya harus ada. Nah, ini di Austria. Ketika itu ada yang pernikahan sejenis tidak diakui oleh kata catatan pencatat pernikahan di situ, dan mereka mengajukan ke pengadilan di Austria. Yang menarik, putusan hakim menolak pernikahan sejenis Austria. Alasannya adalah karena masyarakat Austria masih menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Masih menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Itu pengadilan Austria yang menolak pernikahan sejenis. Pertanyaannya, yang dijunjung tinggi di Indonesia itu nilai-nilai apa? Nilai-nilai Pancasila di situ. Dan Pancasila itu sebagai filosofi Grondslag, meeting point bagi semua di situ. Bukan untuk menggebuk, justru yang melegalisasi, ya, melegitimasi LGBT itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan pendirian resmi pemerintah Indonesia khususnya terkait dengan LGBT itu disampaikan di Jenewa ketika itu bahwa pemerintah Indonesia menolak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Bang Faisal, saya kembalikan ke Bang Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.